Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kegiatan belajar 6 perkuliahan pedagogi kejuruan. Topik kita yaitu hasil belajar. Ini bagian yang vital sekali, ya. Nah, seperti yang disampaikan, ya, dalam taksonomi tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan, itu ada 3 ranah yang menjadi penilaian, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Jadi secara umum kognitif itu dia lebih kepada pengetahuan, ya. Afektif lebih kepada sikap, dan psikomotor itu lebih kepada keahlian perilaku dan keahlian. Nah, ini 3 hal ini merupakan bagian yang sering diunggulkan oleh mahasiswa di bidang kependidikan. Rasanya kurang pas sekali kalau mahasiswa kependidikan tidak tahu, ya, dengan 3 hal ini. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi ini singkat, padat, dan tepat sekali. Tapi ini kalau dikembangkan ini luar biasa. Karena pendidikan kita ini mengacu kepada penilaian ketiga aspek ini. Jadi pendidikan kita itu ya tidak hanya melihat kepada kepintaran dari segi pengetahuan saja. Jadi pendidikan itu juga melihat kepada sikapnya. Bagaimana sikap siswa? Bagaimana sikap lulusan? Nah, juga mengacu kepada bagaimana perilakunya. Bagaimana perilaku lulusan itu? Ya, bagaimana keterampilannya? Ini perlu. Dan ini bagian vital dalam pendidikan. Khususnya pendidikan kejuruan untuk psikomotor. Karena kita mengacu kepada orientasi lulusan yang mampu memiliki keterampilan. Ya, selanjutnya taksonomi belum. Nah, ini juga orang pendidikan ini harus rugi sekali kalau tidak tahu apa itu taksonomi belum. Ya, jadi pada tahun 1956 ini Benjamin Bloom ini dia menemukan ada tahapan-tahapan yang harus dimiliki, ya. Tidak hanya dimiliki, ya, dilalui sampai dikuasai. Tahapan terendah itu, ya, ada pengetahuan. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran itu, ya, seorang guru dia harus melihat, mengacu, harus mengorientasikan pelaksanaan pembelajaran kepada tahapan-tahapan ini. Ya, kalau di pertemuan itu ada 16 kali pertemuan, dalam 1 kali pertemuan siswa atau peserta didik itu dia harus mencapai level di mana? Ya, ini level pengetahuannya. Apakah hanya sekedar tahu saja? Apakah dia sudah masuk ke tahapan pemahaman? Ya. Apakah dia sudah masuk ke tahapan penerapan? Jadi ini juga masuk ke dalam pembagian high order thinking dan low order thinking. Ya. Low order thinking skill dan high order thinking skill. Nah, jadi 3 yang ini merupakan ranah yang rendah, ya, berpikirnya. Kemampuan berpikir rendah. Tapi kalau sudah masuk ke tahapan analisis, jadi ketika guru mengajar mampu membuat siswa di kelas itu atau secara Zoom meeting dan sebagainya online, mampu ke tahapan analisis, mampu mahasiswa ini berpikir, kenapa ini, ya? Kenapa tidak seperti itu? Ya, kenapa harus yang seperti ini? Contohnya seperti itu. Mampu dia menganalisis, ya, mampu dia melakukan sintesis, ya, mampu dia melakukan evaluasi. Nah, maka ini sudah masuk ke bagian ranah high order thinking, berpikir tingkat tinggi. Ya, 3 ini berpikir tingkat tinggi, 3 ini berpikir rendah. Namun, ya,
taksonomi Bloom yang tahun 1956 ini direvisi oleh Anderson. Jadi Anderson itu menemukan bahwa perlu merubah. Ya. Nah, kalau di sini tahapan tertinggi itulah melakukan evaluasi. Kalau seorang guru mampu dia menciptakan pembelajaran di kelas, menciptakan siswa itu mampu dia melakukan evaluasi, maka itu sudah berarti tahapan tertinggi. Namun menurut Anderson dan kawan-kawan ya, ini tahapan tertinggi itulah menciptakan sesuatu. Nah, jadi dia menemukan seperti ini, pembelajaran pada tingkatan terendah itu dia mampu mengingat sesuatu. Tadi disampaikanlah terkait dengan pengertian suatu hal, ya, tujuan, ya, manfaat dan sebagainya. Nah ini, kalau mampu dia ditanya apa itu pengertian, apa itu tujuan, apa manfaatnya, itu mengingat. Kalau mampu dia, maka dia sudah ke tahapan pertama ini. Selanjutnya memahami, ya paham dia apa pengertiannya, ya apa manfaatnya, apa tujuannya. Ya. Nah, terus ditanya lagi, ya kan, kenapa manfaat seperti ini? Nah, dia tahu alasan dari kenapa dia bermanfaat, kenapa dia memiliki tujuan ini. Kalau sudah paham dia berarti dia sudah masuk ke tahapan ini. Begitu juga dengan penerapan. Nah, tidak hanya sekedar paham dia itu baik, sesuatu itu baik, tapi dia juga mampu menerapkan. Ya, kita contohkan, dia paham sekali bahwa bersedekah itu baik dan dia mampu untuk bersedekah, misalkan contoh saja. Ya. Kalau dia paham membuang sampah itu baik, dia mampu membuang sampah dengan baik. Dia sudah menerapkan, maka itu sudah ke tahapan menerapkan. Tapi kalau masuk dia ke analisis, dia sudah high order thinking. Ya, mampu dia menganalisis, ada sampah yang berserakan, ya, mampu dia membuang sampah dengan baik, ya. Dia membuang ke tong sampah, ya, bukan ke tempat yang lain, ya. Mampu dia mengevaluasi, ya, ternyata tong sampahnya ada yang untuk anorganik dan organik. Nah, dia mampu memilah, dia mampu misalkan tong sampahnya patah dan sebagainya, mampu dia bertanya atau mampu dia menyampaikan bahwa kepada pihak yang berwenang, ya, yang terkait tentang hal itu. Maka itu merupakan suatu hal yang sudah tidak hanya paham dia, tidak hanya menerapkan, tapi dia sudah mampu menganalisis dan manipulasi. Apalagi dia mampu ke tahapan mencipta. Ya. Ini merupakan tahapan seseorang dia mampu create, ya, create. Misalkan dia mampu menyimpulkan suatu teks, suatu buku, dia mampu merangkum, menyimpulkan dalam hanya satu lembar, misalkan. Jadi dia mampu menciptakan idenya di situ. Mampu dia, maka itu sudah masuk ke tahapan tertinggi taksonomi Bloom. Nah, ini bagian yang penting juga harus dipahami oleh orang pendidikan. Lanjut. Nah, kondisi sekarang ini terkait dengan materi beberapa materi berapa ya kita membahas tentang 4C ini, ya. Kolaborasi, ya, kreativitas, berpikir kritis, dan komunikasi. Ini memang menjadi tuntutan abad 21, tuntutan keahlian abad 21 yang harus dimiliki oleh manusia. Dan ini akan mempengaruhi hasil belajar, karena topik kita hasil belajar. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya banyak, ini hanya sebagai bahan pengantar saja untuk Anda. Ada penilaian pengetahuan. Nah, karena tadi kita melihat kognitif, afektif, dan psikomotor, ya, 3 yang dijadikan penilaian. Jadi hasil belajar juga mengacu ke ini. Jadi kalau untuk melihat dari segi kognitif pengetahuan, itu ada berupa tes tulis, tes lisan, penugasan, dan observasi. Nah, untuk menilai sikap seorang siswa, itu perlu adanya observasi, pengalaman dari situ, ya. Selama belajar, bagaimana sikapnya dan sebagainya. Nah, untuk keterampilan itu ada juga poin-poinnya. Bagaimana menilai keterampilan? Itu bisa dalam bentuk demonstrasi. Ya, dimintalah mereka mendemonstrasikan proyek dan sebagainya. Ya, proyek
portofolio produknya apa. Ya, setelah dia melakukan praktek atau setelah dia diberikan pembelajaran, dibuat tugas dan sebagainya, kita menilai bagaimana produknya. Nah, umumnya kalau untuk praktek secara langsung ada unjuk kerja juga di situ. Bagaimana dia memotong kayu, misalkan contohnya, unjuk kerja. Bagaimana sikap tegap badannya, bagaimana tahapannya dia bekerja, ya. Bagaimana dia mengambil alat dan meletakkan alat dan sebagainya. Nah, ini penting menjadi poin-poin penilaian. Dan tentu di setiap penilaian ini ada rubriknya, sehingga jelas bagaimana nilainya, bagaimana bobotnya, bagaimana nilai akhir, sehingga nanti kita bisa menjumlahkan total bobot dikali nilai sehingga dibagi dengan persen hasil. Ya, itu terkait dengan hasil belajar. Nah, sehingga ini akan tergambar jelas bahwa untuk mendapatkan hasil belajar itu ada tahapan-tahapan yang perlu dikaji, tentu mengacu kepada perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Dan bentuk penilaian itu tidak terlepas dari ketiga ranah tadi, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Silakan berdiskusi dengan temannya dan aktif pada forum diskusi di e-learning. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.